Selamat malam Bu, Selamat malam Ibu. apa kabar? Baik, Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? akhir-akhir ini lagi sibuk mengajar online karena saya guru Ibu. Mengajar online ya. Iya, Oke, nah sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama 10 menit. Apakah Ibu siap? iya mudah-mudahan saya siap. Siap ya. Oke. Oke, nah di akhir sesi coaching ini, apa kira-kira secara spesifik yang ingin dicapai oleh Ibu? Mungkin untuk bisa menjadi seorang guru yang lebih baik lagi ya, karena untuk menjadi coach buat anak-anak di sekolah gitu. Menjadi guru lebih baik lagi Iya. agar menjadi seorang coach teladan buat anak-anak. Betul. Nah, sudah berapa lama Ibu mengajar anak-anak? Kurang lebih sudah 17 tahun saya mengajar. 17 tahun. Iya. Dan pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika mengajar anak-anak. Iya, banyak sekali Bu. Kira-kira tantangan seperti apa yang dihadapi ketika mengajar anak-anak? Karena sifat dari setiap anak kan unik ya Bu ya, berbeda-beda. Jadi kadang-kadang satu cara yang dipakai untuk menyelesaikan satu masalah dengan seorang anak berbeda cara penanganannya untuk menangani hal yang sama tapi dengan anak yang lain lagi gitu. Jadi itulah kadang-kadang yang membuat saya agak kewalahan gitu Bu. Jadi dalam menangani karakter sifat anak-anak yang satu Iya, betul. dengan anak yang lain berbeda, nggak semua sama ya. Iya. Nah, jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak karakter anak yang berbeda tadi. Iya, itulah di situ tantangan yang luar biasa karena terutama kalau anak itu masih baru dengan kita ya Bu. Tapi kalau misalnya kita sudah beberapa waktu dengan anak-anak tersebut, mungkin yang pertama yang menolong saya untuk bisa bagaimana memberikan solusi yang cocok atau yang tepat buat setiap karakter yang berbeda adalah menemukan dulu bagaimana sifat anak tersebut. Lalu kemudian setelah itu baru nantinya akan lebih mudah buat saya untuk mengambil keputusan atau mengambil sikap atau mengambil jalan keluar untuk masalah-masalah tertentu yang dihadapi baik dalam sesi belajar mengajar ataupun sifat anak-anak itu sendiri, bagaimana dia bersosialisasi dengan temannya di sekolah. Jadi dengan kata lain sebagai seorang guru kita harus mengenali, memahami karakter dari anak-anak Iya, itu. betul sekali. Jadi intinya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan anak-anak itu. Betul. Nah, di dalam mencapai tujuan sebagai seorang guru yang atau coach yang lebih baik bagi anak-anak, pasti ada kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu. Kekuatan seperti apa yang Ibu miliki saat ini untuk mencapai tujuan itu? Iya. Satu hal yang mungkin bisa saya katakan sebuah kekuatan adalah menjadi pendengar yang baik. Buat anak-anak lebih sering mereka menjadi, mungkin kalau di rumah mereka menjadi penurut atau menjadi objek keinginan orang tua. Jadi apa yang diinginkan orang tua disampaikan ke anak-anak. Kamu harus begini A, B, C, D dan seterusnya. Sehingga anak-anak sudah terbiasa mendengar, merasa bahwa mereka didengarkan, otomatis mereka merasa diperhatikan. Dan pada saat itu biasanya akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima kita sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan mungkin akan lebih mengena buat mereka. Jadi kita belajar menjadi seorang pendengar yang baik, itulah kekuatan kita ya. Iya, betul. Saya kita bisa mendengarkan mereka, disitulah mereka merasa nyaman dengan kita. Nah, Iya. dalam menjadi pendengar yang baik ini kan kadang kita memiliki mood yang tidak selamanya baik gitu Betul ya. sekali. Kadang-kadang dalam mengajar pun kita capek, terus tiba-tiba ada anak-anak yang ingin cerita itu kan diperlukan suasana hati. Suasana seperti bagaimana yang Ibu bawa ketika Ibu menjadi seorang pendengar yang baik. Iya. Saya merasa beruntung karena saya tipe yang mudah merubah suasana hati. Itu yang saya rasakan. Jadi kadang-kadang pada saat saya sedih sekalipun atau marah sekalipun, di saat yang sama itu yang saya perhatikan Bu. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah itu dipelajari atau apa, tapi yang saya lihat di saat yang sama saya berbuat tegas pada seorang anak atau dalam kondisi mungkin marah, tapi di saat itu pun di detik yang sama, di saat ada anak lain yang berusaha untuk bertanya atau meminta bimbingan, di situ saya bisa langsung berubah. Oh, iya. Jadi mungkin bisa membagi pikiran bahwa masalah ini ya masalah ini, masalah yang lainnya ya berbeda lagi gitu. Apakah tindakan Ibu itu memang masih di bawah kendali Ibu?
Iya, sampai saat ini saya rasa seperti itu. Masih bawa kendali. Iya. Nah, pasti ada sumber daya ketika ibu ingin mencapai tujuan. Tadi kan tujuannya yang menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, atau yang menjadi seorang coach bagi anak-anak lebih baik lagi. Pasti ada sumber daya secara eksternal dan secara internal yang harus dimiliki ibu. Boleh saya tahu apa itu sumber daya yang ibu miliki secara eksternal atau internal? Iya, mungkin kalau sumber daya secara eksternal berarti dari luar diri saya Iya. gitu ya Bu. Saya mungkin dibilang pelajari, saya tidak merasa saya belajar, mungkin saya melihat dari sosok seorang bapak. Bapak saya yang notabene bukan seorang guru, tapi cara dia mendidik saya ya mungkin seperti itu. Jadi saya mengikuti jejak dia. Jadi saya belajar dari tindakan bapak saya. Itu sumber daya dari Mencapai eksternal. tujuan menjadi seorang guru yang lebih baik lagi dan menjadi coach bagi anak-anak, pasti ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Iya. Kira-kira kelemahan seperti apa? Ya, kelemahannya mungkin adalah kadang-kadang saya kurang konsisten. Maksudnya terlalu memakai hati. Jadi untuk beberapa kasus mungkin ini bisa menjadi apa ya? Seperti contohnya seperti ini. Ada satu murid saya yang dia pernah mengatakan dia memang sakit dari kecil dan dia katakan pada saya, "Bu, saya betul-betul kepingin bisa, Bu. Tapi apa yang harus saya lakukan?" Karena bahkan dokter pada saat saya masih kecil pun dokter saya bilang, saya akan tumbuh sebagai anak yang idiot. Saya pingin sekali bisa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau sekarang ini saya nggak bisa apa-apa. Nah pada saat hal itu terjadi, ketidakkonsistenan saya itu adalah, saya tidak melihat itu dari segi yang profesional. Saya terlalu membawa ke hati. Sehingga akhirnya jatuhnya adalah, itu menjadi penyakit buat diri saya sendiri. Dan itu mungkin bukan buat satu atau dua anak. Kadang-kadang anak yang punya masalah berbeda, ada lagi mereka punya masalahnya masing-masing, masalah keluarga, dan itu jadi beban pikiran. Kadang-kadang saya tidak lagi melihat, memposisikan itu sebagai sesuatu yang hubungan profesional. Jadi saya terlalu memakai emosi saya sehingga itu membuat saya seringkali drop jadinya. Jadi capek gitulah. Berarti ada dampak dari kelemahan yang ibu Iya, miliki. betul sekali. Apa kira-kira dampak positif dan dampak negatifnya dari kelemahan itu? Iya, kalau dampak positifnya mungkin itu tadi anak-anak jadi mudah dekat. Tapi dampak negatifnya pada saat saya kurang bisa menata pikiran saya, ya akhirnya jadinya memberi dampak buruk buat kesehatan saya sendiri. Karena seringkali saya tidur bermimpi sampai saya mimpikan anak-anak itu jadi Terbawa mimpi. terbawa mimpi saking dipikirkannya. Oke, berarti itu ya. Nah, tadi kan ada sumber daya dari internal, ada dari eksternal. Nah, kira-kira masih ada lagi kah sumber daya saat ini yang belum ibu miliki untuk mencapai tujuan menjadi seorang guru yang lebih baik lagi? Iya, karena saya berhubungan dengan anak-anak. Kalau kita bekerja berhubungan dengan kertas atau apa, itu sesuatu yang tidak membutuhkan secara psikologi kita tidak perlu mempelajarinya gitu kan Bu. Tapi mungkin hubungan dengan teman tetap butuh hal seperti itu. Tapi karena saya di bidang pendidikan, di mana saya sebagai seorang guru, itulah yang saat ini sangat-sangat ingin saya capai, yaitu ilmu lebih dalam bidang psikologi anak. Termasuk salah satu peluang ya, peluang yang sedang akan dijalankan ingin Iya. menjadi seorang psikologi anak. Nah, apakah kira-kira nih ingin mencapai tujuan menjadi seorang guru itu dan terus berkembang ke menjadi seorang psikologi anak, apakah ibu rasa ibu sanggup untuk melakukannya? Untuk saat ini mungkin karena fokus saya sudah agak berbeda. Jadi mungkin saya mempelajari bagaimana psikologi seseorang itu mungkin setelah apa yang sekarang ini saya sedang jalani selesai mungkin. Tapi itu pun kalau memang Tuhan menghendaki saya sampai ke sana. Tapi kalau untuk saat ini sepertinya masih belum. Bakalan akan menjurus ke sana. Iya, memang. Nah, menjadi seorang guru atau coach yang lebih baik lagi bagi anak-anak, kalau saya tarik angka 1 sampai angka 10, posisi ibu sekarang di angka berapa? Biasanya yang menilai kan orang lain. Kalau saya menilai jadi bingung saya. Harus dinilai di angka berapa kira-kira? Mungkin masih 6 ya. 6. Jadi Iya. kira-kira angka berapa yang dicapai? Angka kesempurnaan kan milik Tuhan. Ya, Jadi di bawahnya aja lah. di bawahnya angka 9. 9 ya. Dan pasti akan bisa melangkah tahap demi tahap untuk mencapai Betul. tujuan itu. Nah, dari yang tadi pertanyaan saya sampaikan ini, pasti untuk mencapai tujuan dari angka 6 ke angka 9 itu ada rintangan, ada ancaman, ada berbagai hal yang mungkin datang dari dalam atau dari luar. Nah, kira-kira untuk mencapai ke angka 9 itu apa saja yang secara spesifik ibu lakukan?
Untuk saat ini mungkin membaca-baca buku tentang psikologi anak, terus yang berikutnya juga untuk menghindari kelemahan saya yang satu tadi, menata pikiran, ya semakin mendekatkan diri pada Tuhan itu pastinya, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan untuk mencapai itu mungkin ya terus terang saya tetap terus belajar dari anak-anak. Ya, akhirnya saat kita mendapatkan respon dari mereka dan kita ingin berbuat lebih lagi, otomatis kita sebenarnya sedang belajar. Mereka sedang mengajari kita bagaimana untuk menjadi guru yang lebih baik lagi begitu. Dan itu adalah salah satu action plan yang dilakukan ya untuk dari proses angka 6 ke 9. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu memonitor bakal terwujud tujuan yang Ibu capai itu? Bagaimana memonitornya? Sekarang ini yang sering saya lakukan adalah memberikan pertanyaan kuesioner ke anak-anak, mungkin per semester. Di awal semester seperti kuesioner apa yang mereka harapkan dari pelajaran yang saya berikan. Kemudian di akhir semester mereka akan memberikan ada kuesioner lagi. Mereka akan memberitahu ke saya apa harapan yang mereka sudah set dari awal yang sudah mereka dapatkan di akhir semester. Jadi dari situ saya bisa melihat sistem belajar itu kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dipertahankan. Oke. Nah, dari kira-kira semua pertanyaan ini bisakah Ibu simpulkan ketika Ibu yang menjadi seorang coach atau guru yang lebih baik lagi, bisakah disimpulkan apa yang ingin Ibu capai itu? Iya. Mungkin kesimpulannya adalah berawal dari merasa bahwa saya dididik oleh seorang bapak yang luar biasa, sampai akhirnya saya punya pemikiran bahwa saya ingin memberikan paling tidak sedikit pengalaman bagaimana rasanya diperhatikan atau dididik oleh seorang bapak yang memang bukan hanya memikirkan tentang materi, tetapi betul-betul memikirkan bagaimana karakter saya bisa dibangun. Dan saya ingin menjadi guru juga pada awalnya karena itu. Karena saya ingin menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Itulah yang memotivasi saya terus untuk bisa meningkat untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih buat coachnya malam ini Bu, bahwa hidup ini adalah perjalanan. Iya. Teruslah melangkahlah, terus berhenti secukupnya saja. Saya percaya apa yang menjadi tujuan Ibu menjadi coach, menjadi guru yang lebih baik lagi, pasti bisa bahkan berkembang menjadi psikologi anak. Betul. Terus melangkah, semangat dalam mencapai tujuan. Terima kasih.